Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa, mahasiswi MBI dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitasnya. Oke, untuk materi minggu ini akan membahas sebenarnya rangkuman dari yang sebelum-sebelumnya dan ditambahkan nanti apa aja contoh-contoh yang belum disampaikan gitu ya. Flashback lagi ya tentang apa itu audit gitu ya. Materi tentang audit itu pasti hubungannya pasti dengan perusahaan dan laporan keuangan. Nah, kita udah tahu bahwa yang namanya perusahaan itu pasti membutuhkan proses auditing untuk mengetahui apakah ada penyelewengan ataukah ada sesuatu yang harus diperbaiki dari laporan keuangan mereka. Nah, tujuannya itu sendiri kita akan melihat dan menilai gitu ya, wajar tidak laporan keuangan tersebut disajikan gitu. Nah, selain itu juga bisa memuaskan kita juga dan memastikan kita juga sesuai atau tidak dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IAI. Selain itu, kita juga mengetahui adanya kesalahan atau kecurangan itu dari proses audit itu sendiri. Serta nantinya ada opini yang muncul, keputusan yang muncul bahwa prosesnya di akhir itu seperti apa. Nah, sebenarnya opini audit itu disampaikan nanti oleh auditor itu sendiri. Yang pertama ada WTP namanya. WTP itu wajar tanpa pengecualian. Maksudnya di sini adalah sesuai SAK. Jadi perusahaan punya nilai yang bagus di posisi keuangannya serta standar-standarnya memenuhi SAK. Yang kedua, itu ada WDP, wajar dengan pengecualian. Dia ada bagian-bagian tertentu bermasalah, tapi tidak signifikan gitu. Jadi nggak terlalu bermasalah dan mendalam gitu ya, tapi dia itu masih dianggap sebagai wajar gitu. Nah, yang ketiga ada tidak wajar. Di sini biasanya ada penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya material. Contohnya ada kerugian piutang ya yang di situ di luar dari nilai yang standar yang di perusahaan tersebut. Misalnya ada piutang yang memang tidak dibayarkan senilai 1 miliar rupiah, sedangkan laba rugi mereka itu senilai 1 miliar setengah misalnya, 1,5 miliar. Itu sangat tidak wajar. Akan tetapi kalau tidak material itu biasanya masih sekitaran 1 sampai mungkin 5%-an ya. Itu masih dianggap sebagai wajar gitu. Misalnya dari aset yang 100 juta itu kalau untuk 500.000, 100.000 itu masih dianggap tidak material. Nah, yang terakhir itu ada disclaimer. Biasanya kalau disclaimer itu diakibatkan karena auditor itu tidak memiliki cukup bukti ya untuk mendeteksi gitu adanya kecurangan. Jadi kurangnya data-data yang dihasilkan itu bisa mengakibatkan disclaimer. Nah, standar akuntansi keuangan atau yang disebut dengan SAK itu, dia itu adalah pedoman. Pedoman di mana laporan keuangan yang diterbitkan gitu ya di Indonesia itu oleh perusahaan-perusahaan itu bisa sesuai dengan SAK atau dari Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, tujuannya itu sendiri agar memudahkan analisis serta memberikan informasi yang relevan dan andal sesuai dan dapat dipercaya. Ya, komponennya apa aja nanti yang akan diperiksa? Yang pertama adalah posisi keuangan, ya, bagaimana dari segi permodalannya, laba ruginya, gitu ya, modal awal dan akhir itu seperti apa. Nah, ada juga laporan laba rugi itu juga termasuk komponen yang harus diperiksa. Nah, terus selanjutnya perubahan ekuitas atau perubahan modal, arus kas, di mana ada masuk dan keluarnya kas itu juga nanti bakalan diperiksa. Selain itu, ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, risiko audit dan materialitas di sini memberikan opini yang, maksudnya risiko auditor itu dia memberikan opini yang salah terhadap laporan
keuangan gitu. Itu nanti apa aja yang kira-kira yang menjadi penilaian gitu ya bagi auditor terhadap adanya risiko itu ada inherent, itu yang kemarin kita bahas, pengendalian dan risiko deteksi. Nah, kalau untuk inherent mungkin kita udah tahu ya semuanya, dia itu bawaan dari akun. Kalau akunnya itu sudah bermasalah, nilai-nilainya bermasalah, itu bakalan nantinya bermasalah juga di akhir. Nah, terus ada risiko pengendalian, itu dia biasanya karena lemahnya pengendalian internalnya itu sendiri. Misalnya dilihat bagus laporannya, tapi dibagus-bagusin gitu. Adanya kecurangan, adanya ketidakmampuan pemerintah perusahaan untuk mengendalikan orang-orang yang ada di internal perusahaan. Nah, yang terakhir itu risiko yang asalnya dari auditor itu sendiri, yaitu risiko deteksi. Itu nanti ada rumusnya dan kemarin juga udah bisa ya dalam menjawab pertanyaannya, akan tetapi belum sampai kepada keputusan gitu ya, misalnya berapa persenkah gitu ya bisa dianggap sebagai wajar tanpa pengecualian gitu. Nah, terus auditor itu juga harus memiliki bukti-bukti yang relevan untuk bisa diperiksa. Pertama, bukti fisik, kedua melalui observasi atau ngamatin secara langsung, yang ketiga itu dari dokumen-dokumen transaksinya, misalnya faktur, nota, atau kwitansi dan sebagainya. Ada juga proses wawancara, tanya jawab antara auditor dengan karyawan, dengan pihak-pihak manajemen gitu ya. Dan terakhir adalah konfirmasi melalui surat-surat yang ada di perbankan. Nah, pemeriksaan akun-akun khusus itu juga perlu dilakukan. Nah, yang pertama adalah audit kas, ya, bagaimana kasnya yang secara real, ya dari mulai kas yang real dan juga di bank. Nah, terus audit piutangnya juga harus diperiksa, ya, karena kita nggak mau ya ketika perusahaan itu memiliki piutang-piutang yang tidak dibayarkan, gitu ya, karena memang biasanya perusahaan selalu memberikan atau mengalokasikan gitu ya kerugian piutang pada laporan keuangan mereka. Nah, terus selain itu juga pemeriksaan akun juga terdapat pada audit persediaan barang dagangan. Karena khawatirnya nanti ketika tidak dilakukan proses apa namanya stock of name gitu ya, kita nggak tahu stok yang ada di apa namanya di toko atau di pabrik gitu ya, di gudang itu sebanyak apa. Selain itu juga audit aset tetap. Jadi aset-aset tetap itu perlu juga diaudit karena kita nggak tahu ya aset tetap yang secara full perusahaan itu berapa. Nah, kertas kerja dan laporan auditor independen itu ada kertas kerja audit sama struktur laporan auditor. Nantinya ini struktur-struktur ini, dokumen-dokumen ini sebagai bukti pelaksanaan audit itu sudah selesai. Nah, fungsinya ini adalah bukti pekerjaan yang sudah dilakukan. Nanti ada program audit, bukti audit, analisisnya, sama kesimpulan audit. Nanti mungkin saya akan menyampaikan ya atau men-share lagi contoh-contoh hasil dari audit itu seperti apa. Sampai kita juga harus mengetahui struktur laporan auditor, mulai dari judulnya, nanti ada alamat penerimanya itu siapa, pendapat auditor itu seperti apa, dasar opininya, sama tanggung jawab dari manajemen, auditor, dan tanda tangan auditor. Nanti ini juga akan insya Allah ya, saya akan share juga, mungkin di materi terakhir nanti. Nah, di paling akhir, nah penyusunan laporan keuangan dan kesimpulan itu ada tahap penyusunan, ya, bagaimana pengumpulan data transaksi itu dilakukan, menjurnal sampai ke laporan keuangan itu disiapkan. Nah, terus selain itu juga ada prinsip penyajian SAK itu harus relevan, andal, dapat dibandingkan, sama mudah dipahami oleh pihak stakeholder gitu ya. Nah, terus contoh kasusnya itu ada ya, contohnya silakan disimak dan dibaca dengan baik, dan ada juga materi tentang auditor dari awal, audit ya dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk menyaksikan materi untuk yang minggu ini. Mudah-mudahan selalu semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.